nyaman aja kan dia. Kedengaran? Sekarang kedengaran. Sudah jam 10, insya Allah kita mulai Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Khair Ummah, alhamdulillah sudah nyala ya. Insya Allah kita segera mulai untuk bincang-bincang pada hari ini. Ya, selamat bergabung. Ini ada Ustadz Praid dan Selina ya, Masya Allah sudah bergabung. Ya, kita menunggu beberapa teman-teman sahabat Khair Ummah lagi ya. Share ke grup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita begitu tak terhingga ya. Kalau dihitung satu persatu mungkin tidak akan cukup waktu hari ini dan seterusnya ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita senandungkan kepada haribaan kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau adalah teladan kita ya, Masya Allah. Satu-satunya yang patut kita contoh, kita teladan dari akhlaknya segalanya, dan yang kita nantikan syafaatnya, yang kita rindukan, ingin berjumpa dengan beliau gitu ya, Masya Allah. Ya, sahabat Khair Ummah dimanapun yang sedang berada, selamat bergabung di live Facebook ya, Khair Ummah Longikis. Setelah sekian lama, Masya Allah, akhirnya gitu ya, kita bisa jumpa lagi nih, Masya Allah. Momen-momen yang dirindukan gitu ya, Masya Allah. Semoga masih ingat dengan saya gitu ya, tapi kalau belum ingat atau tidak ada yang lupa, mungkin saya akan mengenalkan diri lagi gitu ya, Masya Allah. Ya, sahabat Khair Ummah, izinkan saya di sini ya, Eva Ertiana ya, salah satu pengajar di STP Khair Ummah Longikis. Hari ini saya akan berbincang-bincang hangat dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir di sebelah kanan saya, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir. Sapa-sapa dulu sahabat kita ya, Masya Allah. Ini ada, Masya Allah, ada sahabat Apotek Rizkia Medika 2 yang sudah hadir, Masya Allah. Selamat bergabung ya sahabat. Ada Bunda Fadilas, Masya Allah, ini Bunda Fahrin sudah hadir, alhamdulillah sudah menyimak ya. Bunda, siapa lagi nih? Ada sahabat kita, ada Putri Dwi Cahyani, Masya Allah, selamat bergabung Mbak Putri ini ya, kayaknya ya, siapa ini? Ya, ada lagi Bunda Hidayat, Masya Allah, Bunda Mau Hidayat juga sudah hadir, Masya Allah, jazakumullah khair. Ada Mbak Nur, Masya Allah, masih ingat, alhamdulillah masih ingat ya Mbak Nur ya, alhamdulillah gitu, Masya Allah. Ya, sukses Ustazah, amin, amin ya, jazakallah khair ya Pak Dokter, Masya Allah. Ya, Insya Allah dalam 1 jam ke depan ya sahabat Khair Ummah, kita akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang hangat dan santai Insya Allah namanya, dengan tema kita kali hari ini adalah mengapa Khair Ummah. Mungkin sahabat
yang sudah mengenal ataupun yang sudah belum mengenal pun juga bertanya-tanya, mengapa khairul rumah, ada apa sih dengan khairul rumah? Nah, insya Allah hari ini yang bertanya-tanya dan yang ingin tahu tentang khairul rumah akan dijawab ya dengan narasumber kita hari ini. Dan kita sapa dulu beliau ya, Masya Allah sudah ada dari tadi menemani saya duduk di sini ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, yang Alhamdulillah ini salamnya khair ummah gitu ya. Kalau ketika ditanya bagaimana kabarnya, maka menjawabnya seperti Ustazah contohkan tadi. Semoga sahabat juga masih ingat dengan beliau ya. Masya Allah, beliau juga tahun lalu sudah menemani saya bincang-bincang hangat, mengenal lebih dekat dengan khair ummah gitu ya. Masya Allah, pada kesempatan kali ini pun beliau insya Allah diizinkan oleh Allah gitu ya, duduk berdua dengan saya di sini untuk berbincang-bincang hangat, mengenal lebih dekat khair ummah Long Ikis ya tentunya. Dan saya bacakan dulu dari beliau ya. Masya Allah, semoga teman-teman yang sudah ingat, alhamdulillah. Kalau yang belum ingat ataupun belum kenal dengan beliau, hari ini bisa berkenal dengan beliau, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka ta'aruf ya. Kalau nggak kenal ya kenalan gitu ya Ustazah ya. Ya. Beliau ini adalah Ustazah Umi Salamah, selaku salah satu pengajar di STP Khairul Ummah Long Ikis yang menjabat sebagai wakaf kurikulum ya Ustazah ya. Benar ya Ustazah ya. Seperti itu. Dan beliau saat ini sudah berkeluarga Ustazah ya. Alhamdulillah sudah diberi keturunan juga, alhamdulillah ya. Doakan juga teman-teman misalnya yang belum punya keturunan, kita doakan semoga segera mempunyai keturunan seperti itu. Dan beliau aktif sebagai pendakwah juga, Masya Allah, ini pendakwah berjuang untuk Islam. Masya Allah seperti itu. Dan biasanya anak-anak kenal beliau ini dengan manggilnya dengan sebutan Ustazah Umi. Benar sekali ya Ustazah. Dia Ustazah Umi yang akan menemani kita dalam bincang-bincang hangat pagi ini ya. Masya Allah. Kalau biasanya kita sore hari ini kita kesempatannya pagi gitu ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi, sore, siang, malam, kapanpun itu insya Allah dijalankan untuk dakwah gitu Ustazah. Iya. Termasuk untuk menyampaikan kebaikan dengan khairul ummah Long Ikis. Dan ya, bagi teman-teman, bagi sahabat khairul ummah yang ingin bertanya tentang khairul ummah ataupun khairul ummah Long Ikis, silahkan boleh ditulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Nanti insya Allah akan dibaca oleh saya dan nanti juga akan dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ustazah Umi Salamah. Ya, insya Allah ini sudah semakin banyak yang tergabung Ustazah, alhamdulillah. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman sahabat-sahabat di rumah kita, insya Allah saya langsung bertanya ke Ustazah Umi bisa ini ya. Silahkan. Ya, Masya Allah. Kalau melihat tema hari ini menarik sekali Ustazah. Pertanyaan temanya, mengapa khairul ummah Long Ikis? Nah, kalau ada kata mengapa ini kan pasti jawabannya karena sebab ada akibatnya gitu. Nah, boleh dijelaskan sedikit Ustazah terkait dengan tema kita hari ini, mengapa khairul ummah Long Ikis? Ada apa sih di khairul ummah Long Ikis Ustazah? Iya. Insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah, hari ini diundang lagi ya, dipercaya lagi untuk bisa membersamai Ustazah Eva tentunya, kemudian sahabat khairul ummah yang tersebar ya di seluruh antero Pasir insya Allah, dan semoga nasional bahkan internasional ya, karena memang jangkauan Facebook ini meluas mendunia. Iya, segala puji bagi Allah, kita hari ini bisa bersua. Kemudian agendanya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengenalkan khairul ummah sebagai salah satu institusi pendidikan ya, yang kemudian mungkin masih banyak dari sahabat khairul ummah bertanya-tanya, ini sekolahnya di mana sih, kemudian spesialnya apa sih gitu ya, sehingga sampai dimunculkan tema ini ya, mengapa harus khairul ummah ya. Insya Allah hari ini pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Eva tadi ya, ini salah satu bentuk dari dakwah itu adalah seruan ya. Jadi kembali diingatkan bahwasanya ketika menyeru itu orientasinya adalah kebaikan, termasuk kenapa hari ini saya mendedikasikan diri untuk bisa menyampaikan kebaikan, mengenalkan khairul ummah kepada masyarakat luas ya, melalui sahabat khairul ummah gitu ya, karena memang berbicara khairul ummah itu kan artinya umat terbaik. Ya. Siapa sih kaum muslimin ya yang nggak pingin jadi umat terbaik? Pasti semua. Kalau anak-anak misal ditanya siapa yang mau jadi khairul ummah? Ana. Nah, mungkin kalau seandainya sahabat khairul ummah di sini ditanya, anaknya tuh banyak anak gitu ya. Jadi insya Allah agar semangatnya juga sebagaimana semangat para penghafal Quran, maka insya Allah hari ini disampaikan bahwasannya ada apa dengan khairul ummah, mengapa harus khairul ummah, karena memang yang pertama, khairul ummah itu adalah institusi pendidikan berbasis akidah Islam yang ingin mengajak serta seluruh kaum muslimin utamanya ya,
agar bisa mencetak generasi yang bukan hanya cerdas akal tapi juga mensolehkan jiwa. Masya Allah. Ya, seperti itu Ustazah. Masya Prolognya Allah. ini ya. Iya, Masya Allah, ini baru prolog aja saya sudah tergambar kayak ada kata mencerdaskan akal, mensolehkan jiwa. Masya Allah nih. Kayaknya tergerak lagi. Saya pengen nanya lagi nih Ustazah ya. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa sahabat Khairul Rumah dulu ya. Kita sapa-sapa lagi Ustazah ya. Masya Allah. Jazakumullah khair ya sahabat Khairul Rumah yang sudah bergabung. Ya, ini ada Bunda Mauhidah ya. Assalamualaikum. Hadir menyimak Ustazah. Kalau sudah hadir, jazakumullah khair. Sudah Bunda sudah hadir ya. Ini ada Bunda Umairah juga Ustazah. Masya Allah sudah hadir ya. Kayak sahabat Khairul Rumah informasi ya, ini bagi sahabat nanti yang bertanya ya, insya Allah bagi yang terpilih gitu ya, dengan pertanyaan yang menarik tentunya akan mendapatkan hadiah menarik gitu ya. Ada giveaway-nya. Apa kira-kira giveaway-nya? Insya Allah nanti akan di akhir disampaikan ya. Semoga sahabat tetap menyimak gitu ya, menonton kita di live FFB ini sampai 1 jam ke depan insya Allah ya. Dan ya, ini kembali Bunda Umay menyapa Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Umay hadir, alhamdulillah ya. Kita lanjut ke Ustazah ya. Silahkan. Ya, ini Ustazah tadi terkait dengan, saya tertarik ada kata-kata mencerdaskan akal, terus mencerdaskan akal, mensolehkan jiwa. Nah, Masya Allah, kalau dengar kata-kata cerdas itu kan sesuatu yang wah ini bukan yang biasa, ini cerdas, terus juga solih. Siapa sih nggak mau jadi solih gitu? Pasti semua orang ingin menjadi orang yang solih. Nah, berarti Khairul Ummah ini bagus Ustazah ya, ingin mencerdaskan akal dan mensolihkan jiwa. Itu bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Khairul Ummah, kenapa sih kita perlu akalnya itu harus cerdas, bahkan jiwanya juga harus solih gitu Ustazah. Iya. Jadi alhamdulillah gitu ya, ketika berbicara kaum muslimin, kita yakin ya, insya Allah semuanya yakin bahwasanya dunia ini akan takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi kita harus pede gitu ya. Bahkan kalau di Khairul Rumah ada tepuk pede Ustazah ya, agar kemudian kita meyakini bahwasanya kemenangan kaum muslimin itu pasti, janji Allah itu pasti. Nah dari situ, bagaimana kemudian untuk bisa mewujudkan sesuatu yang pasti? Nah ini adalah ranah ikhtiar. Kan kalau kita ketahui manusia itu Allah berikan kesempatan berikhtiar, karena itu ada hisab ya, ada perhitungan pahala dan dosa. Nah disinilah kemudian Ummu Khair ya menginisiasi berdirinya sebuah institusi agar ikhtiar seluruh kaum muslimin menjadikan Islam berjaya, menjadi pemimpin dunia, karena memang targetnya generasi pemimpin dunia, pemimpin peradaban gemilang itu dengan menjadikan mereka orang-orang yang layak. Jadi layak secara akal dan layak secara jiwa. Jadi antara kecerdasan akal kita ya, akliyah kita, kemudian jiwa kita, nafsiyah kita itu harus balance. Jadi nggak boleh jomplang gitu kan ya, nggak boleh berat sebelah. Nah kemudian Khairul Ummah kalau kita kembalikan cerdas yang gimana gitu ya. Jadi kalau kaum muslimin sejatinya manusia yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian. Kalau sudah berbicara kematian, kita ingat ya, jalan menuju kematian atau bekal menuju kematian itu kan hanya 3 yang kita bawa ya. Yang pertama adalah doa anak solih. Gimana bisa menjadikan anak solih sampai bisa dapat tabungan sampai ke surganya Allah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat termasuk amal jariah. Nah inilah yang kemudian dijawab oleh Khairul Ummah. Jadi setiap orang yang ingin menjadi umat terbaik, maka dia harus cerdas dengan memikirkan hidup setelah kematiannya gitu ya. Jadi apa tabungan kita menuju ke akhirat nanti gitu ya, setelah kita mati gitu ya, sehingga anak-anak ini ditumbuhkan semangat mereka agar menjadikan diri-diri mereka itu yang mereka ingat dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Karena memang hakikat hidup kaum muslimin ya, itu adalah pertanyaan mendasar yang tidak bisa kita sepelekan. Kemudian juga jiwa. Kenapa kemudian harus jiwa? Jangan sampai akal kita yang sudah melaju, melampaui gitu ya, berbagai macam ilmu pengetahuan kemudian tidak dikontrol dengan kekuatan ruhiyah tadi. Akhirnya naudzubillah min dzalik gitu ya, ketika kita cerdas secara akal, banyak contohnya seperti Firaun. Mungkin dia cerdas, mungkin dia hebat, tapi akalnya tidak solih, jiwanya tidak solih. Akhirnya dia kemudian mengaku dirinya Tuhan. Kan kita tidak mau gitu ya, apalagi kaum muslimin juga sangat meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga orang-orang yang nantinya akan mampu memimpin dunia, membawa dunia ini kepada kegemilangan yang sejati itu adalah mereka yang bisa memposisikan akalnya dengan kecerdasannya, menemukan terobosan-terobosan baru ya, yang kemudian membawa pada kemajuan, baik itu sains, tech gitu ya. Kemudian juga
di dalam diri-diri mereka terpatri bahwasanya segala yang mereka lakukan di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Makanya jiwanya harus solih gitu ya, sehingga nanti direpresentasikan dengan gambaran berbagai macam aktivitas di dalam khairul ummah. Jadi bukan hanya secara akal yang cerdas gitu ya, tetapi jiwanya juga terluruskan gitu ya dengan keimanan. Jadi cerdasnya terarah gitu ya, bukan kemudian melampaui batas begitu. Masya Allah, luar biasa sekali saya mendengar jawabannya ya. Jadi tergambarkan ya sahabat khairul ummah ya, bahwasanya memang cerdas akal, solih jiwa itu juga sangat penting ya, apalagi kita sebagai manusia tadi sudah mendapat gambaran dari Ustazah Umi bahwasanya memang kita hidup ini harus menyadari bahwasanya kita hidupnya dari Allah gitu ya, sebenarnya dari Allah. Untuk apa? Untuk Allah dan akan kembali ke Allah. Bahkan tadi juga dijelaskan oleh Ustazah Umi tentang penggambaran kalau cerdas akal aja nggak akan cukup, tapi juga harus solih jiwanya, jadi terarah gitu, sebenarnya tidak melampaui batas. Masya Allah. Semoga sahabat khairul ummah juga mendapatkan gambaran ya dengan jawaban dari Ustazah Umi yang luar biasa tadi. Masya Allah ya. Kita kembali sapa-sapa Ustazah ya dengan sahabat khairul ummah yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini sudah semakin banyak yang bergabung. Masya Allah ya. Masya Allah, adem banget katanya mendengar Ustazah. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, adem dengar penjelasannya Ustazah, adem, alhamdulillah ya. Ini suasananya adem juga Ustazah, Adem di serba sini ya. hijau ya. Masya Allah, melihatnya Warna pemandangannya Rasulullah, insya Allah. Masya Allah ya. Ya insya Allah nih Ustazah, Bunda Fadiles ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. salam ulfah Ustazah. Ini ada pertanyaan Ustazah yang ingin kami tanyakan. Mengapa sekolah khairul ummah masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, padahal kami di khairul ummah adalah sekolah yang terdepan dan terpercaya, apalagi bidang akhirat. Masya Allah nih. Ini Ustazah ya, ternyata masih orang ada yang memandang khairul ummah sebelah mata nih. Kenapa masih ada yang seperti itu Ustazah? Kita bisa kupaskan hari ini, semoga dengan diadakan live ini juga menjawab gitu ya dengan orang-orang yang masih memandang kita sebelah mata. Semoga hari ini sudah terbuka matanya gitu ya. Masya Allah. Ini bisa langsung dijawab Ustazah? Oke, boleh. Silakan Ustazah. Ya, jazakumullah untuk pertanyaannya ya Bunda, yang merasa kita ini terdepan gitu ya, menjadi pemimpin yang orientasinya akhirat. Kenapa kemudian kita bangga mengatakan orientasi akhirat? Karena kalau fokusnya ke akhirat, insya Allah dunia akan kita lewati gitu. Kalau hanya dunia, akhirat belum tentu kan gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah kita harus bangga menjadi muslim, bangga menjadi orang-orang yang fokus gitu ya kepada apa yang Allah perintahkan. Kemudian ada masalah gitu, dan ini mungkin masalah yang seringkali membuat orang tua galau ketika memilih kemana sih institusi pendidikan yang harus kami pilih gitu kan, yang mana gitu ya, yang ini kah yang itu gitu ya. Apalagi kalau khairul ummah longikis, kira-kira apa ya benefitnya kan gitu ya. Iya, jadi ketika ada yang memandang sebelah mata itu memang adalah pilihan mereka, tetapi sebagai manusia kita kan punya ranah ikhtiar ya Ustazah, jadi kita harus kembalikan gitu ya, bahwasanya tadi berbicara tujuan hidup gitu ya, tujuan hidup kita sebagai muslim, khususnya kalau non muslim kan di luar dari bahasan ya, itu di luar dari ranah kita. Ketika berbicara muslim, tujuan hidupnya adalah dan tidak lain aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian dalam Islam ibadah itu adalah segala hal yang orientasinya menghamba kepada Allah, mendapat ridho Allah gitu ya. Jadi termasuk berbicara pendidikan. Pendidikan yang mana yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Jadi kembali kepada hukum dulu ya, hukum menuntut ilmu dunia itu adalah fardu kifayah. Kemudian menuntut ilmu akhirat itu adalah fardu ain. Kalau sudah berbicara fardu ain berarti nggak bisa diwakili, nggak boleh nitip ya Ustazah, ya gitu nggak bisa gitu ya. Kemudian kalau fardu kifayah masih bisa diwakilkan oleh yang lain. Nah, saat orang-orang kemudian ragu dengan khairul ummah, bisa jadi mereka tak kenal maka tak sayang. Betul. Makanya hari ini insya Allah ya kita akan membuat orang-orang di sekeliling kita sayang dengan khairul ummah gitu ya. Jadi kebanyakan mereka yang kemudian ragu, mungkin mereka berpikir nanti anak-anak khairul ummah setelah lulus mau kemana? Bisa nggak diterima ke sekolah lain kan gitu ya, karena mikirnya ini kan sekolah tahfiz, karena memang pada umumnya ada beberapa sekolah tahfiz yang memang fokusnya adalah hafalan Quran, kemudian yang mereka 2 tahun 1 tahun pendidikan itu memang fokus untuk menghafal Quran, selebihnya kadang mereka harus sekolah lagi dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan khairul ummah. Jadi bagi sahabat khairul ummah yang mungkin belum mengetahui ya, insya Allah nanti mungkin terkait legalitas juga ya Ustazah ya. Betul. Karena kebanyakan masyarakat kita memandang sebelah mata, yang pertama karena memang belum paham pentingnya mendekat kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua belum paham terkait masa depannya gimana sih, jangan-jangan madesu gitu ya, masa depan suram gitu ya. Jangan sampai gitu. Nanti insya Allah kita akan satu-satu bahas ya. Jadi yang pertama berbicara ketika mereka belum paham kenapa sih harus mendekat kepada Al-Quran. Jadi kembali ya,
orang Islam itu Allah berikan melalui Rasulnya mukjizat Al-Quran. Kita yakin Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan yang bisa menjawab semua problematika umat ya, dari mulai bangun tidur sampai bahkan bangun negara. Jadi kalau seandainya kita berbicara hidup nggak merujuk kepada pedoman hidup, jadi ditanyain gitu ya, emang pedomannya apa gitu ya. Padahal sudah diingatkan segala sesuatu yang keluar dari apa yang Allah perintahkan, maka Allah bisa jadi tidak ridho. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika berbicara pedoman hidup, maka kaum muslimin pun harus tahu dengan pedomannya, yaitu Al-Quran. Di mana bisa tahu Al-Quran kalau nggak kita pelajari. Makanya kenapa kemudian di Khairul Ummah ini anak-anak didekatkan kepada Al-Quran. Jadi sampai dikatakan ya, dan telah aku mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ini adalah ayat pembuka ketika anak-anak melafalkan tahfiz. Ya Ustazah ya, jadi ditanya dulu, Al-Quran itu di dalamnya Allah mudahkan. Kemudian pertanyaannya, adakah yang mengambil pelajaran dari Al-Quran? Kalau seandainya ada orang yang menganggap nggak penting banget sekolah penghafal Quran, mungkin mereka tidak memilih Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Nah, beda halnya dengan yang memilih Khairul Ummah, karena mereka yakin Allah sudah kasih kemudahan dengan menjadikan Al-Quran sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Makanya kenapa yang membawa Al-Quran itu bukan malaikat ya Ustazah ya. Kenapa yang membawa Al-Quran adalah Nabi yang basicnya adalah manusia, agar manusia yang lain tuh bisa paham tentang apa yang dibawa oleh Nabi, khususnya Nabi Muhammad ya, kaum muslimin. Jadi ketika memilih Khairul Ummah, maka mereka sadar Al-Quran ini tidak bisa ujuk-ujuk kita pahami kalau kita tidak pelajari. Sehingga anak-anaknya dengan izin Allah, bismillah ya, dengan meluruskan niat, para ayah bunda bergabung di Khairul Ummah karena memang tujuannya, Ustazah saya pingin nanti ketika saya meninggal ada yang mendoakan saya. Saya pingin ketika meninggal ada amal soleh saya yang lahir melalui anak-anak saya, keturunan saya, lingkungan saya. Kemudian saya berharap nanti amal jariah saya terus mengalir ketika saya hidupkan agama Allah, gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi bisa jadi memang orang-orang yang memandang sebelah mata itu belum memahami ya. Ternyata mempelajari Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Allah mudahkan, maka pertanyaannya siapa yang mau mempelajarinya? Kalau seandainya sudah mempelajari, Masya Allah, tidak mempelajari berarti dikembalikan lagi dengan niatnya ya menjalani kehidupan ini. Itu berbicara terkait orang-orang yang belum paham terkait apa yang harus dipelajari dalam hidupnya, kemudian bagaimana dia menjalani hidupnya. Kemudian terkait legalitas pun gitu ya, ada yang menganggap jangan-jangan madesu lagi gitu ya, masa depan suram. Padahal insya Allah ya nanti ketika lulus dari Khairul Ummah pun bisa dipastikan lanjut ke jenjang berikutnya ini tidak akan ada kendala. Tergantung niatnya mau lanjut atau tidak gitu kan ya. Karena memang ini adalah level dasar ya Ustazah, tingkat dasar, tingkat SD. Jadi setara dengan SD. Pun nanti kalau misal ada bahasan lebih lanjut legalitasnya insya Allah kami bisa bertanggungjawabkan. Mungkin pengantarnya seperti itu dulu ya. Jadi mungkin ketidakfahaman mereka ketika melihat kenapa harus memilih gitu ya Khairul Ummah, padahal banyak nih institusi pendidikan lain yang lebih benefit, lebih lebih keren daripada Khairul Ummah. Mungkin prolog dulu ya, nanti insya Allah akan berkembang. Iya, Masya Allah ya. Semoga ini tadi menjawab pertanyaan dari Bunda Fadilis ya. Bunda silahkan boleh ditanggapi Bunda ya di kolom komentar tadi atas jawabannya dari Ustazah Umi. Ya, semoga ini juga tadi menggambarkan gitu ya kepada sahabat Khairul Ummah atau orang-orang yang belum mengenal Khairul Ummah, karena masih memandang sebelah mata gitu ya. Kalau orientasi kita, tujuan kita adalah akhirat, insya Allah Khairul Ummah itu terdepan, itu terbaik. Kita bersama-sama ingin mencapai ridhonya Allah gitu. Jadi nggak sekedar ini sekolah di sini gitu ya, tapi memang ada tadi ya kegiatan-kegiatan ananda yang kita lakukannya itu berdasarkan insya Allah perintah Allah gitu ya. Seperti itu ya, insya Allah. Bunda jazakallah khair atas pertanyaannya ya. Ditunggu tanggapannya Bunda. Masya Allah ya. Lanjut Ustazah ya. Ini ada lagi kembali yang bertanya di kolom komentar. Masya Allah ya. Sapa-sapa dulu lagi sudah hadir juga. Masya Allah, ini sahabat dari klinik lagi pada menonton juga nih. Masya Allah. Halo sahabat Khairul Ummah yang ada di klinik. Semoga bisa stay sampai akhir ya. Masya Allah. Bisa menyimak hari ini ya. Nah, ini ada Bunda Umairah Ustazah. Masya Allah. Umairah yang bertanya. Ustazah, tolong jelaskan Ustazah kenapa harus Khairul Ummah? Nah, ini tadi di awal tadi saya. Dan Khairul Ummah itu setara SD atau tidak? Nah, banyak yang mengira Khairul Ummah itu hanya rumah tahfiz. Nah, Ustazah, ini sepertinya perlu dijelaskan lebih detail Ustazah, karena memang orang banyak yang belum tahu gitu. Tapi mungkin kalau keluarga-keluarga kita yang sudah bergabung di Khairul Ummah, insya Allah sudah tahu. Tapi ternyata banyak juga yang belum
ya gitu belum paham sepertinya. Nah, semoga ini nanti Ustazah bisa menjawabnya langsung. Iya, insya Allah. Silakan Ustazah. Iya, jazakumullah khair ya kepada Bunda Umairah ya. Insya Allah ini juga yang pertama mungkin tadi sudah dijawab ya, kenapa harus khairul ummah. Itu sudah dijawab. Kemudian mungkin masuk kepada yang dikenal dari khairul ummah ini adalah rumah tahfiz saja. Iya, memang ada apa dengan rumah tahfiz kan gitu ya. Iya, jadi insya Allah memang ketika berbicara legalitas, kalau orang yang di ranah hukum mungkin insya Allah paham ya. Jadi sebuah instansi berdiri itu memang harus ada payung hukumnya. Pun juga dari yang pertama, STP Khairul Ummah Longikis ini dinaungi oleh yayasan ya, Yayasan Taman Karimah. Jadi alhamdulillah dari pihak yayasan itu backgroundnya adalah sarjana hukum ya. Jadi insya Allah tidak akan main-main ketika memilih gitu ya, atau menetapkan pilihan dalam melakukan sebuah aktivitas. Jadi memang kita di bawah naungan lembaga yang formal ya, lembaga Yayasan Taman Karimah itu sudah ada legalitasnya. Jadi bukan yayasan abal-abal gitu ya, bukan yayasan ilegal, insya Allah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar legalitas Khairul Ummah ini bisa dipertanggungjawabkan, kita memang bekerja sama dengan Kemenak. Kemudian keluar izin ya. Jadi memang kalau kita institusi itu tidak bisa berjalan begitu saja tanpa ada perlindungan hukum gitu ya. Kemudian dari Kemenak kita masuk kepada lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian benar kalau dibilang masuk di rumah tahfiz, iya. Tapi kenapa kemudian dikatakan sekolah tahfiz plus? Nah ini yang harus diketahui oleh semua orang. Kita memang berada di bawah RTQ ya, Rumah Tahfiz Quran. Kemudian itu di bawahnya Pontren kalau di ranahnya Kemenak. Sehingga kita legal di mata hukum. Dengan tadi ya payung hukum yang pertama di bawah lembaga tadi ya Yayasan Taman Karimah. Kemudian dari Kemenak kita sebagai lembaga pendidikan Al-Quran sudah ada nomor statistiknya. Jadi kalau ada yang bilang ilegal kok punya nomor statistik, berarti yang berbicara ini kurang paham terkait legalitas. Itu yang pertama. Kemudian kenapa kok memilih rumah tahfiz Quran Ustazah? Kenapa nggak milih SD atau SD atau nggak MI gitu? Yang pertama karena memang kita punya kurikulum mandiri. Kita punya kurikulum yang memang orientasinya tadi ya, institusi berbasis akidah Islam. Jadi kurikulum ini yang tidak atau belum diterapkan di Kemenak maupun di Diknas. Sehingga kita memilih kalau kita mau bertahan dengan kurikulum yang kita bawa, maka dari pihak Kemenak pun langsung merekomendasikan silahkan berada di bawah naungan Pontren, pondok pesantren. Sehingga kita ada di rumah tahfiz Quran. Itu yang pertama. Berarti legalitas dari Kemenak kita sudah punya. Legalitas dari tadi ya yayasan kita sudah ada, kemudian tambah lagi. Ada yang bertanya-tanya kan nggak punya nomor induk nih, gimana gitu ya. Kita punya nomor induk sekolah. Kita punya nomor induk sekolah karena tidak ada sekolah yang tidak punya nomor induk ya siswanya. Kemudian kalau NISN nasional bagaimana gitu ya. Itulah kenapa kita juga menggandeng PKBM. Jadi PKBM ini di bawah naungan Diknas. Nah, jadi ada berapa payung hukum gitu ya. Jadi kalau kita berbicara PKBM, kita bekerja sama untuk mengantarkan anak-anak pada ujian penyetaraan tingkat sekolah dasar dengan paket A. Jadi kalau dikatakan ini SD atau SMP, setara dengan SD. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan anak SMA gitu kan ya. Lucu kalau ada yang nanya gitu ya. Mungkin lebih banyak yang menganggap ini TK kan lucu, imut-imut begitu. Jadi insya Allah kita setara dengan SD. Kalau misalnya ada yang bilang setara dengan MI, iya. Makanya kalau ada yang tanya, ini setara dengan SD kah? Iya. Setara dengan MI kah? Iya. Gitu. Karena apa? Karena memang kita dengan ijazah paket, jadi semuanya bahkan ketika wali murid datang kita sudah punya MOU gitu ya. Jadi kita sudah, para wali murid itu tanda tangan untuk mereka legowo ketika anaknya nanti lulus dengan ijazah paket A, setara dengan SD. Jadi kalau masih ada yang bertanya, insya Allah kita setara dengan SD atau MI. Karena memang berdasarkan surat Mendiknas ya nomor 107 dikatakan eligabilitas ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM ya, ijazah paket A itu setara dengan ijazah sekolah-sekolah sesuai dengan jenjangnya. Berarti kalau paket A setara dengan SD, paket B SMP, paket C SMA gitu ya. Jadi dari eligibilitas itulah yang kemudian melegalkan kita sehingga nantinya kita bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Jadi siswa kita setelah lulus dari STP Khairul Ummah Longikis ya tingkat dasar maka bisa lanjut ke SMP, SMA dimanapun. Bahkan ketika ada sekolah yang tidak menerima ijazah paket A itu bisa diberikan teguran gitu ya. Kenapa? Karena memang yang mengeluarkan ijazah paket A itu adalah Diknas. Jadi ini berbicara legalitas ya Ustazah. Makanya kalau ada yang masih memandang sebelah mata, salah satu faktornya karena legalitas, insya Allah hari ini semoga lebih tergambar. Jadi kita tidak
berjalan dengan status ilegal, bahkan kita berjalan dengan status legal dengan payung hukum yang luar biasa tadi ya. Kemenak kita punya, Diknas kita punya ya, jadi insya Allah NISN itu kita akan dapatkan, karena memang NISN itu adalah nomor yang sifatnya tetap, yang nanti akan digunakan oleh siswa yang mereka menempuh pendidikan ya, untuk melanjut ke jenjang-jenjang berikutnya, karena tidak akan bisa ujian paket bahkan ketika mereka nggak punya NISN. Jadi otomatis gitu ya, anak-anak ini akan terdaftar. Hanya saja kalau untuk ijazah paket ada ketentuan berbeda. Jadi mereka bisa mendaftar itu paling tidak di akhir kelas 4, kelas 5, yang jelas sebelum kelas 6. Karena kan mereka ujiannya setelah kelas 6 ya, pas masuk di fase akhir kelas 6. Seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya nggak punya NISN ilegal, tunggu dulu, tadi ada penjelasannya begitu ya. Jadi tidak bisa kemudian langsung dibuat frame sekarang tidak punya NISN berarti ilegal, berarti ini pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi insya Allah kami pun juga punya tujuan ya, ketika para pengemban Al-Quran ini mereka harus punya target mendunia. Jadi sekolah dimanapun dipersilahkan, sehingga sudah sangat dipikirkan tadi ya, legalitas sekolah, sehingga nanti dimanapun Ananda ingin melanjutkan pendidikannya maka tidak akan dipersulit. Kalau ada instansi yang mempersulit, bahkan itu bisa diproses melalui hukum gitu ya, karena kita punya payung hukum yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Ustaz. Masya Allah, ini penjelasan yang panjang lebar, semoga ini terjawab ya Bunda Uma ya. Masya Allah Bunda, tadi jawabannya sudah dijelaskan oleh Ustazah Umi, bahwasanya sekolah tahfiz plus khairum halongikis ini setara ya, sudah setara dengan SD atau MI, kita selevelnya sudah ya, karena kita juga ada kelas-kelas dari 1 sampai 6 nih ya, seperti SD ada kelas 1 sampai 6 gitu. Jadi kalau sudah ada kelas 6 mereka juga akan ada ujian gitu, seperti dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Masya Allah, insya Allah seperti itu Bunda ya. Semoga terjawab ya. Boleh ditanggapi di kolom komentar lagi Bunda ya, jika ada yang masih kurang berkenan mungkin atau butuh penjelasan lebih detail gitu ya. Masya Allah, semoga sahabat Khairul Ummah yang menyaksikan juga tergambarkan gitu ya, bahwa Khairul Ummah Pengikis ini sekolah tahfiz plus yang memang legal gitu. Kita ada dari perlindungan dari yayasan ya, Yayasan Taman Ngamrima tadi, dari Kemenak juga ada kita di nama RTQ Rumah Tahfiz Quran ya, dan juga kita juga bekerja sama dengan Diknas nanti untuk jasa paket A ya, insya Allah seperti itu ya. Semoga tergambarkan. Dan ini sudah ya, Khairul Ummah Pengikis sendiri kan kita cabang ya sudah, sebagaimana sudah kita bahas pada tahun lalu nih, sudah kita juga cabang dari Khairul Ummah yang ada di Bogor pusatnya ya sudah ya. Dan tadi levelnya juga nggak cuma SD, nggak cuma setara SD, ada SMP-nya juga, ada SMA-nya, bahkan TK-nya pun juga ada ya. Masya Allah. Jadi ayah bunda nggak perlu bingung gitu ya, nanti kalau seandainya anaknya sudah kelas 6 sudah mau lulus, tinggal pilih gitu ya, mau lanjut kemana gitu ya. Insya Allah karena nanti kita kerjasama dengan Dinas ada jasanya gitu ya, jadi legal dan bisa gitu ya. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah ini sudah menarik sekali ya penjelasannya hari ini. Semoga tergambarkan sahabat-sahabat Khairul Ummah di sana yang tadi awalnya masih memandang sebelah mata, mungkin mendengar penjelasan dari Rasulullah tadi lebih tergambarkan kayak oh ternyata enggak begini ya, ternyata bagus Khairul Ummah itu. Masya Allah seperti itu. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Allah bukakan hati-hati. Karena Allah yang beri membukakan hatinya dan berhidayah gitu ya. Soalnya kalau selalu memang menyampaikan aja gitu. Yang salah ya. Itu sama-sama sahabat Khairul Ummah lagi ya setelah ya. Masya Allah ini sudah banyak lagi yang bergabung, alhamdulillah ya. Masya Allah ada Mbak Fatimah ya sudah bergabung. Masya Allah Mbak Fatimah ya sudah bergabung ya. Ini sudah Masya Allah dari Bunda Fadiles tadi sudah ditanggapi. Masya Allah ya, alhamdulillah jazakallah khair ya Bunda ya. Ya ini ada yang bertanya lagi Ustazah, bisa saya baca Ustazah ya? Oke, silakan. Ya, ini untuk target hafalan siswa SIF-nya bagaimana Ustazah target hafalannya? Ya, tadi sebagai namanya sekolah tahfiz, berarti kan memang tahfiz menghafal. Nah, target hafalan itu ada nggak Ustazah? Gimana Ustazah? Boleh dijelaskan ke sahabat Khairul Ummah kita mungkin yang belum tahu ya? Yang belum tahu dari Pak Dokter ini. Masya Allah. Iya. Jadi bagaimana kemudian target hafalannya ya? Insya Allah kita memang memiliki level hafalan. Jadi Ananda kalau di Khairul Ummah ini bismillah ya, semoga Allah mudahkan memiliki target dalam 1 tahun itu 1 juz. Berarti berlaku ya 2 tahun 2 juz dan seterusnya. Jadi memang kita punya target yang pasti, dan agar kemudian 1 juz itu berkualitas gitu ya, kita akan melakukan quality control ya di setiap 1/4 juznya gitu ya. Kalau di juz 30 berarti dari Al-Qadar sampai An-Nas. Jadi kita menghafalnya itu dari mulai surah paling belakang ya, dari surah ke-114 yaitu An-Nas, kemudian nanti berlanjut juz 30, kemudian 29, 28 baru masuk di juz 1 dari mulai Al-Fatihah gitu ya. Jadi bahkan Al-Fatihah pun sebenarnya di awal ya, sebelum An-Nas itu Al-Fatihah sudah
dalami gitu ya, sudah ditekankan dan menggunakan metode Umi. Jadi insya Allah kita memiliki target. Kemudian dalam perjalanannya bagaimana gitu ya, alhamdulillah hari ini capaian tertinggi Ananda itu sudah 3 juz per 4 ya Ustazah ya. Ada yang mau 3 juz setengah sudah Ustazah. Masya Allah, ada yang mau 3 juz setengah ya di kelas 4. Dan perjuangannya luar biasa ya, benar-benar salihah. Jadi masuk di kelas 4, apakah bisa 4 juz ya? Bismillah, doakan ya. Karena memang dalam perjalanan menghafal Quran itu bukan perkara yang tinggal dapat, bukan begitu ya, tetapi insya Allah itu didukung. Makanya bonusnya lagi adalah berbicara khairu ummah itu harus ada sinergi. Jadi kata sinergi ini adalah kata kunci di khairu ummah. Ketika gurunya ayo nak begini nak, tambah nak begini, tapi di rumah tidak didukung, maka nggak bisa maksimal gitu ya. Sehingga memang pendidikan yang menjadi salah satu ciri khas dari khairu ummah adalah ketika melibatkan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama bagi Ananda. Jadi sekolah ini adalah partner gitu ya. Itulah kenapa ketika orang tuanya maksimal dalam pendampingan, insya Allah kualitas Ananda tidak bisa dibohongi Ustazah ya. Kita pun sebagai pengajar merasakan ketika orang tua ini mendedikasikan dirinya untuk membersamai Ananda gitu, karena memang anak-anak itu kan bercermin ya kepada teladan terdekatnya, dan terdekatnya siapa? Orang tua. Ketika orang tuanya senantiasa membersamai, insya Allah gitu ya, anak-anak ini juga punya semangat yang membuat mereka selalu on dalam aktivitasnya. Karena kita pun sebagai guru kalau menghafal Al-Quran ya, satu ayat itu kalau nggak sungguh-sungguh itu susahnya luar biasa gitu ya. Tapi anak-anak Masya Allah ya, dengan bersihnya hati mereka, karena memang statusnya belum balik ya Ustazah ya, masih sangat suci, tergantung gitu ya, apakah kemudian lingkungannya, orang tuanya ya bisa memberikan dia arahan yang positif atau tidak. Makanya ini PR besar ya, ketika di usia-usia emas ini, bagaimana kemudian para orang tua memilihkan pendidikan terbaik bagi Ananda, karena waktu tidak akan bisa diulang. Betul. Jangan sampai menyesalnya nanti ketika kita sudah renta gitu ya, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Seperti itu. Seperti itu ya, terkait ya. Semoga tergambarkan tadi, mungkin sedikit menambahkan saya terkait untuk target hafalan tadi ya. Kalau memang kita targetnya dari Khairul Ummah Longikis itu 1 tahun adalah 1 juz. Jadi misalnya pas 1 ya targetnya juz 30, pas 2 di juz 29. Nah gimana Ustazah nanti kalau saya tambahkan sedikit pertanyaan saya, kalau ada yang nggak capai target yang Ustazah, misalnya kelas 1 ternyata dia cuma bisa ngapal 30 setengahnya ya, seperempat juz, ada kan juga yang seperti itu. Ada yang teman-temannya sudah di juz 29, dia masih di juz 30 nih Ustazah ya. Nah dari Khairul Ummah itu bagaimana Ustazah? Iya, jadi kalau dikatakan ada nggak lulus remedi nih gitu ya. Iya, jadi kalau kita membahasakan ke Ananda, memang gitu ya, anak-anak di usia kelas bawah, kelas 1, 2, 3 ini kan mereka Masya Allah ya masih mulai mengenal Al-Quran. Jadi bahkan kemudian mereka yang memiliki hafalan 1 juz, 2 juz itu memang capaian pembacaan Al-Qurannya memang masih banyak perbaikan. Nah bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan Ustazah gitu ya, ketika misal Ananda tidak bisa mencapai target. Jadi yang pertama memang kita melewati fase-fase tahapan-tahapan tadi, semisal ada quality control, sehingga bukan sekedar hafalan tetapi juga berkualitas. Jadi mungkin gitu ya, jadi hafalan itu membekas gitu ya, kemudian sesuai dengan kaidah bacaan Al-Quran, maka ada quality control. Kemudian masuk ke ikhtiar selanjutnya, ada yang namanya takhusus ya Ustazah. Jadi program kemudian pengejaran tadi ya, atau percepatan ketika ada Ananda yang kemudian belum sesuai dengan targetnya. Jadi memang kita formulasikan gitu ya, agar anak-anak yang tertinggal gitu ya, karena kan memang anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Kita tidak bisa langsung tembak rata mereka semua sama nih, bisa 1 juz, bisa 2 juz, bahkan lebih dari itu gitu ya. Sehingga ada program takhusus untuk kelas atas ya. Dan itu memang tujuannya adalah ketika mereka tertinggal, mereka tetap pede gitu ya, pun juga terus disemangati. Karena sebenarnya kalau kita kembalikan kepada kemampuan anak-anak kita, kalau kita seriusin mereka 1 lembar 1 hari itu bisa kan. Kalau 1 juz itu kurang lebih 10 ya, 10 lembar gitu ya, insya Allah bisa. Tinggal nih PR-nya bisa didampingi atau tidak gitu ya. Betul. Karena memang akan menjadi perkara yang bermasalah ketika anak-anak ini menghafal tapi tidak ada pendampingan. Kenapa? Karena kembali ya, anak-anak itu kan ada hal-hal terkait tahsinul Qur'annya yang kemudian belum tepat gitu ya. Kalau nggak ada pendampingan mereka nggak tahu salah benarnya. Betul. Apalagi fitrahnya anak-anak kalau sudah murojaah semua itu jadi ngegas gitu ya, cepat, yang penting selesai. Nah makanya itu harus ada pendampingan, kemudian ada controlling dari pihak sekolah pun seperti itu. Rajinkan murojaah, kemudian kita juga punya konsep murojaah setiap hari itu 1/4 juz ya Ustazah ya. Betul. Ini untuk apa? Mempertahankan hafalan, karena kalau hafalan tidak dipertahankan nambahnya susah, atau nambah gampang tapi jaganya nggak gampang kan gitu ya. Jadi memang berbagai ikhtiar kita lakukan, tidak lain tidak bukan agar anak-anak ini ketika menghafal Al-Quran itu bisa terjaga. Kalau hafalan Al-Qurannya stabil, insya Allah menambahnya pun bisa tidak menjadi kendala seperti itu. Masya Allah.
Jazakallah khairan, jawabannya semoga tergambarkan. Ini adalah sahabat khair rumah ya, masya Allah. Ternyata di khair rumah itu kalau menurut aku nggak main-main ya Ustaz ya. Memang butuh pendampingan, dan pendampingan itu penting gitu ya. Dari sekolah pun pendampingan, di rumah pun oleh orang tua juga pendampingan gitu. Jadi makanya ada kata sinergi tadi Ustaz ya. Jadi orang tua juga bersinergi dengan sekolah, sekolah pun juga bersinergi dengan orang tua. Seperti itu, masya Allah. Kita lanjut ke sana ya, sahabat, sapa-sapa lagi sahabat khair rumah yang sudah bergabung, masya Allah. Sudah banyak yang bergabung kembali, alhamdulillah. Dan sahabat Khair Ummah, selamat bergabung di live Facebook Sekolah Tahfiz Plus Khair Ummah Longikis dengan tema kita hari ini adalah mengapa harus Khairul Ummah gitu ya. Tadi di awal sudah Ustazah Umi jelaskan panjang lebar nih, kenapa harus Khairul Ummah, karena di Khairul Ummah itu orientasi kita, tujuan kita adalah untuk akhirat ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sudah menciptakan kita gitu ya. Bahwasanya memang kita harus mengingat setelah kehidupan di dunia ini, ya nggak cuma di dunia, nanti ada akhirat yang kita tuju, yang tempat akhir kita gitu nanti, seperti itu Ustaz. Ya, ini Mbak Fat tadi sudah bergabung, ini bertanya Ustaz ya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika orang tua tidak bisa baca Al-Qur'an, apakah bisa mengikuti pola yang ada di sekolah nantinya jika memasukkan anaknya di sekolah Tahfiz Plus Khair Ummah? Nah, ini Ustazah, ternyata ada kalau kendala orang tuanya nggak bisa baca Quran, gimana Ustazah? Apakah bisa anaknya tetap sekolah di sana atau ikutin polanya, gimana Ustazah? Nah, Ustazah bisa beri pencerahan ini kepada Mbak Ustazah. Ya, jazakillah khair untuk pertanyaannya ya. Insya Allah jawabannya adalah pasti bisa. Pasti bisa. Iya, kemudian ada penjelasan ya. Jadi insya Allah ketika berbicara sekolah di Khair Ummah, ternyata yang diajarkan atau yang belajar itu bukan hanya ananda, tetapi juga orang tuanya. Jadi alhamdulillah Allah berikan kemudahan gitu ya untuk Khair Ummah sendiri mengadakan agenda tahsinul Quran. Jadi ini tujuannya apa? Salah satunya adalah mengejar ketertinggalan wali murid ya. Ketika mereka sudah mengazamkan diri menyekolahkan anak-anak di Khair Ummah, kemudian ngerasa wah ini pemahaman Al-Quran saya masih kurang gitu ya. Maka sama-sama, jadi orang tuanya belajar, anaknya belajar. Dan ini sudah berjalan sekian tahun ya Ustazah. Bukan hanya untuk internal luar biasanya, tetapi juga untuk eksternal. Jadi alhamdulillah ya, kita ada tahsin wali murid yang di dalamnya terbuka untuk umum. Silahkan ayah bunda ketika ingin belajar bersama kami gitu ya, dengan metode UMI pastinya, karena itu ciri khasnya Khair Ummah ya, dengan metode UMI gitu ya. Dan ini juga insya Allah sebagai ajang kita, ketika dulu kita nggak sempat belajar Al-Quran, maka selagi masih hayat di kandung badan ya, Allah masih berikan usia, maka jangan katakan menyerah gitu ya. Jadi tidak ada kata menyerah bagi kaum muslimin, silahkan dengan kesempatan yang ada belajar. Jadi orang tua pun dituntut untuk bisa, bahasanya itu adalah memantaskan diri untuk membersamai ahli syurga ya. Menghafal Quran ini ahli syurga ya, ahlul jannah gitu ya, agar mereka kemudian bisa maksimal dalam ikhtiar mereka memuliakan kedua orang tuanya. Jadi rata-rata ketika Anda ditanya itu, mereka menghafal Al-Quran karena cinta mereka kepada orang tua mereka. Jadi kalau sudah kayak gini masih nih ragu gitu ya untuk menjadikan anaknya menghafal Quran, karena memang tidak ada kebahagiaan ya selain mendapatkan anak-anak yang solih dan solihah gitu. Jadi kalau cuma harta dunia ini mah bisa hilang gitu kan ya. Misal ketika nanti Anda bekerja, tapi ternyata saat orang tuanya sakit, mereka lebih memilih pekerjaan daripada kita. Ini kan nyeseknya luar biasa ya. Maka sebelum itu kejadian, kita upayakan, ikhtiarkan untuk sedia payung sebelum hujan. Ini banyak bahasa-bahasa kiasan kayaknya ya. Iya betul. Semoga sahabat Khairul mengerti gitu ya. Ini berarti membutuhkan akal ya Ustaz ya. Iya, harus cerdas akal gitu ya. Masya Allah. Seperti itu Ustaz ya, Masya Allah ya. Seperti itu Mbak Fatimah ya jawabannya ya. Jadi kalau nggak bisa baca Quran ya gimana ya, kita belajar gimana, boleh bergabung dengan sekolah Tahfiz Plus Khair Ummah Longikis ya, karena alhamdulillah ya Allah izinkan kami untuk terus mengadakan tahsinul Quran gitu ya, setiap hari Rabu sore itu jam 4 ya Ustazah ya, kita ya di Khair Ummah Longikis ya dengan bunda-bunda. Alhamdulillah ini saya cerita sedikit Ustazah ya, tadi yang seperti Ustazah sudah sampaikan tadi kan, orang tua kalau nggak bisa baca Quran itu gimana, dan ini ada salah satu wali murid kita gitu, Masya Allah. Jadi saya ingat banget beliau itu memang ngomong ke saya, kalau nggak bisa baca Quran Ustazah gitu, jadi ya kita bimbing, kita ajak beliau untuk belajar Al-Quran, dan alhamdulillah ini sudah ada peningkatan ya, Masya Allah. Ini jadi dari awal memang beliau yang tidak bisa, tapi mungkin kalau mengenal huruf hijaiyah memang bisa, tapi untuk membacanya beliau belum mampu gitu. Jadi alhamdulillah setelah mengikuti beberapa bulan ini ada terlihat perkembangan gitu sudah. Jadi beliau alhamdulillahnya semangat gitu ya, apalagi untuk mendampingi anaknya juga gitu kan. Jadi Masya Allah, semoga Allah terus kuatkan beliau, istiqomahkan beliau biar bisa beliau lebih mendekat dengan Quran gitu ya, lebih cinta lagi dengan Quran gitu ya, Masya Allah ya. Mungkin ditambahkan ya Ustaz. Iya, jadi ketika mungkin kan kita masih belajar nih gimana mengejar ketertinggalan, sementara kayak Anas, kemudian Al-Falaq dan seterusnya ini kan sudah
masuk ke penerapan membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi insya Allah metode Umi itu adalah metode yang umum, yang sekarang diakses umum ya oleh masyarakat. Jadi treatmentnya anak-anak itu kan kemampuannya saat mereka belum paham Al-Quran itu adalah dengan mendengar ya Ustazah. Makanya kita pakai metode talaki. Jadi gurunya menyampaikan, Ananda mengikuti gitu. Jadi penambahan ayat itu semua berdasarkan arahan Ustazahnya. Jadi bagaimana kemudian metode pengulangan itu bisa berjalan di rumah gitu ya, boleh ditreatmentkan gitu ya, kemudian kepada orang tuanya gitu ya untuk memperdengarkan murotal sesuai dengan hafalan mereka. Jadi kalau misal orang tuanya ada yang belum hafal dan sedang belum bisa membaca Al-Quran dan sedang berproses, karena proses itu kan tidak mudah ya, tidak sebentar ya. Jadi bisa diperkuat dengan memperdengarkan murotal. Hanya saja memang kita warning gitu ya, ketika murotal itu dengan HP harap tidak diakses langsung oleh anak. Jadi misal HP-nya itu dinyalakan, anaknya tidak langsung gitu ya mengaksesnya, tapi dengan bimbingan orang tua. Jadi tetap gitu, misal murojaah Anas berapa kali dalam sehari, kan minimal ada 21 kali pengulangan ya Ustazah. Jadi orang tuanya mendengarkan, mendampingi, karena kan kita juga setua-tuanya kita atau ya Allah susah banget sih masuk, tapi ketika berulang-ulang mendengar insya Allah kita juga hafal. Bahkan banyak testimoni ya dari orang tua, Ustazah kalau anak saya hafal ini saya juga otomatis hafal. Cuma bedanya, nah ini kenyataan ya di lapangan, ketika anak-anak ini sudah hafal, sudah melaju, saya yang kehilangan hafalan gitu, karena nggak terjaga. Ini kan juga PR ya, murojaahnya kurang gitu. Tapi insya Allah warna-warni orang tua nanti boleh ya sharing dengan wali murid langsung bagaimana suka dukanya ketika mereka membersamai Ananda menghafal Al-Quran dengan misal keterbatasan ilmu mereka, tapi selama masih ada keinginan untuk menjadi lebih baik, pasti Allah mudahkan langkah mereka. Dan ini sudah nyata ya kita lihat ya Ustazah ya, termasuk dari apa yang Ustazah sampaikan tadi itu adalah realitas, bukti nyata tanpa ada improvisasi ya, ketika mereka mengambil pilihan dan mereka bertanggung jawab dengan pilihannya, karena semua dihisap. Kalau sudah anak ini kan nggak dihisap ya dengan usia mereka, nanti yang dihisap itu orang tuanya insya Allah. Insya Allah ya, seperti itu ya Bunda dan sahabat Khairul Ummah ya. Untuk informasi tadi sudah Ustazah sampaikan juga tentang talaki Ustazah ya. Apa itu talaki Ustazah? Nah mungkin banyak orang yang belum tahu nih ya, kalau di Khairul Ummah sendiri memang untuk pembelajarannya metodenya adalah talaki fikrian, dan untuk tahfiznya tuh ada namanya talaki lafzi. Nah boleh nih Ustazah dijelaskan sedikit ini mengenai tentang talaki. Mungkin banyak sahabat Khairul Ummah yang belum tahu nih, atau mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, sahabat-sahabat itu. Ada Ustazah boleh jelaskan sedikit Ustazah? Iya. Metode talaki itu adalah ketika guru membacakan setiap ayat yang nantinya akan dihafalkan oleh Ananda itu secara berulang-ulang. Kemudian dari makhrajnya, tajwidnya itu dipastikan tepat gitu ya. Makanya lafzi ya, pelafasan gitu ya, pengucapan dari bacaan yang akan dihafal. Kemudian Ananda nanti diarahkan untuk mengulang gitu ya. Jadi mengulang apa yang kemudian dibacakan oleh ustazahnya per kata. Kemudian kalau sudah per kata lancar, kemudian menjadi per kalimat. Kalau sudah kalimat lancar itu kan per ayat ya, ditambah sampai kemudian berapa ayat yang ditargetkan. Dan ini bervariasi, tergantung bagaimana seorang guru membaca kemampuan Ananda. Jadi bisa jadi dalam sehari itu ditambahkan 1 ayat, kemudian kadang setengah ayat kalau untuk ayat yang panjang ya. Kemudian bisa jadi 2 ayat, 3 ayat gitu ya. Dan bahkan kita punya tantangan untuk Ananda kita. Ketika mereka mampu menghafal 3-5 ayat dalam sehari, nanti targetnya adalah setengah halaman. Hari ini saya Ustazah Sudah ya, hari Masya Allah. tadi ada anak-anak yang saya tantang karena dia lancar, jadi coba Kak baca dari atas sampai bawah. Alhamdulillah bacanya lancar. Jadi gimana? Bisa tidak? Berani tidak? Alhamdulillah menerima tantangan. Masya Allah, semoga nanti Anandanya dimudahkan. Iya, karena mereka umumnya ketika misal sudah punya tantangan setengah halaman Ustazah, nanti 1 halaman Ustazah, nanti 2 halaman, nanti 1 lembar, kan Masya Allah ya gitu. Jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan pola kita, mereka sudah bisa mengetahui Al-Quran. Jadi yang biasanya lebih mudah menghafal itu ketika mereka sudah sampai di Al-Quran ya, uminya ya, tahsinnya sudah sampai di Al-Quran akan lebih cepat. Jadi tantangan ini sebenarnya energizing ya buat anak-anak, itu adalah perkara yang membuat mereka semangat nih gitu ya, berlomba dalam kebaikan ya, fastabiqul khairat gitu ya. Sehingga tadi gitu ya, dari tetap itu dengan metode talaki lafzi tadi ya, kita mentalaki, menyampaikan bacaan yang tepat kepada Ananda, melafazkan yang tepat, kemudian Ananda mengikuti, kemudian nanti diperkuat di rumah oleh orang tuanya gitu ya. Jadi seperti itu yang kemudian kita terapkan, dan yang tidak kalah penting adalah jangan sampai terlewat murojaahnya. Karena sebanyak apapun hafalan, kalau tidak di murojaah itu akan ngeblank gitu ya. Jadi kemana-mana loncatnya gitu, dari juz 1 bisa jadi ke juz 6 gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu, Masya Allah. Semoga tergambar ya sahabat Khairul Ummah ya tentang talaki dan metode memang yang dilakukan, yang diajarkan di Khairul Ummah gitu, yang dipakai gitu ya, seperti itu.
Ya Ustazah, kembali lagi sapa-sapa sahabat di rumah ya. Masya Allah, jazakumullah khair yang sudah bergabung. Alhamdulillah ada kembali masuk pertanyaan Ustazah. Masya Allah. Dari sahabat di rumah kembali bertanya nih Bunda Fadilas. Masya Allah. Assalamualaikum, Bismillah, salam sehat Ustazah. Amin, sehat juga Bunda ya. Ya, kami ingin bertanya Ustazah, apakah di sekolah Khairul Ummah ini menerima murid pindahan yang sudah kelas 3 ke atas Ustazah? Kelas 3 ke atas berarti 4, 5, 6 itu Ustazah ya. Gimana nih Ustazah? Ada, kalau mungkin ada orang nih, ada anak tuh Ustazah pengen, orang tua pengen anaknya ini masuk ke Khairul Ummah, tapi ternyata udah kelas 4 ini Ustazah. Boleh nggak kira-kira masuk di Khairul Ummah? Iya. Jadi kalau secara umum dikatakan boleh tidak menerima siswa pindahan, insya Allah boleh. Hanya saja kita punya batasan. Jadi maksimal yang kita terima siswa pindahan itu adalah kelas 3. Kelas 3. Kenapa Ustazah? Ustazah ya? Iya, karena memang untuk bisa mengejar tadi polanya. Kan ini butuh proses ya Ustazah. Ketika misal kelas 4 itu kan sudah terbentuk proses. Sehingga kita maksimal kelas 3 kita terima. Pernah gitu ya, di angkatan pertama kita terima kelas 4 tetapi kemudian turun di kelas 3. Itu angkatan pertama yang alhamdulillah hari ini ada di SMP KU Bogor ya. Betul. Alhamdulillah sudah melanjut ya. Alumni pertama dari Khairul Ummah. Kalau untuk yang sekarang tertinggi itu adalah kelas 4. Tetapi kemudian nanti kalau pindah itu pasti turun kelas Kak Ustazah tidak. Jadi insya Allah nanti akan ada tahapan-tahapan penerimaan siswa. Termasuk siswa pindahan kita akan melakukan observasi. Ketika misal Ananda pindah di kelas 3, kemudian berdasarkan observasi dia memang bisa di kelas 3, maka insya Allah tidak akan ada istilah turun kelas gitu ya. Jadi nanti dilihat dari kemampuan siswa. Sehingga bagi bunda-bunda solihah, ayah bunda ya, bagi sahabat-sahabat Khairul Ummah ketika ada saudaranya ingin mendaftarkan anaknya gitu ya, maksimal kelas 3 ya, silahkan langsung menghubungi Khairul Ummah ya, pihak Khairul Ummah, atau datang ke sekolah kami gitu, karena insya Allah di situ akan lebih dipaparkan lagi gitu ya. Jadi lebih detail itu bisa diterima ya, insya Allah seperti itu. Masya Allah, semoga terjawab ya Bunda ya. Jadi untuk kalau kelas 4 ke atas memang belum diterima di kami. Kalau kelas 3 ke bawah insya Allah masih ada kemungkinan bisa bergabung dengan Khairul Ummah Longkis nih gitu. Masya Allah, seperti itu ya. Ya, semoga terjawab Bunda ya. Masya Allah, ini ada Bunda Nura juga bergabung Ustazah. Masya Allah. Nah, ini sudah ada yang komen, dengar-dengar kemarin salah satu Ananda ada yang ikut MTQ mewakili Kecamatan Longkis nih Ustazah. Benar nih Ustazah ya? Iya, alhamdulillah ya, Ananda kita, Ananda Anissa ya, Zulkaidah, alhamdulillah kemarin lolos seleksi tingkat kecamatan sehingga dipercaya untuk mewakili ya Kecamatan Longikis mengikuti ajang MTQ ya yang ke-47 ya, insya Allah di Muara Komang. Saya lupa tempatnya. Dan tadi ya, hafalan 1 juz gitu ya. Sekalipun memang kalau kita lihat juara berapa Ustazah, kan kadang ada yang nanya ya. Alhamdulillah belum dapat. Berarti ketika belum dapat juara, ini adalah insya Allah kesempatan kita untuk lebih laju lagi gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas. Dan yang terpenting gitu ya, kalau kita berbicara Ananda saat mereka berani tampil, apalagi mewakili kecamatan ya, dengan kondisi berhari-hari di sana mereka masih mau berjuang, dan Masya Allah ya, ketika tampilan Ananda itu luar biasa ya Ustazah. Kita aja gurunya ngelihatnya deg-deg ser gitu ya, karena waduh ini bisa nggak melanjutkan ayat, bisa nggak membacakan gitu ya. Ternyata Ananda berani tampil, itu sudah luar biasa. Jadi insya Allah prestasi Ananda kita alhamdulillah ini tingkat nasional ya Ustazah. Belum ada yang ikut MTQ ya. Jadi perdana Khairul Ummah Longikis alhamdulillah bisa ikut MTQ mewakili kecamatan ya. Kecamatan Longikis dipercaya ikut gitu ya, berlaga di ajang tersebut. Jadi mohon doanya ya kepada para sahabat Khairul Ummah, semoga Khairul Ummah Longikis terus konsisten untuk bisa meningkatkan kualitas gitu ya. Kemudian bisa istiqomah dalam membumikan Al-Qur'an, utamanya di daerah Longikis tercinta ya, dan harapannya juga di Kabupaten Pasir dan nasional serta internasional pastinya insyaallah. Ya, Masya Allah ya. Ini tadi ya, insya Allah ini fakta ya, bahwa memang Ananda Anissa kita ya terpilih gitu sudah menjadi salah satu perwakilan di Kecamatan Longkis gitu ya, untuk bertanding dengan teman-teman yang ada di Wonosamu gitu ya, dan ada juga nih Ustazah ya, info untuk ada asatid juga ya Ustazah ya, pengajar di Khairul Ummah Longkis yang ikut mewakili MTQ gitu. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Kita kembali ya Ustazah ya, sapa-sapa sahabat Khairul Ummah, alhamdulillah sudah hadir, dan tidak terasa nih sudah hampir 1 jam ini kita berbincang-bincang Ustazah, dan ini masih ada pertanyaan yang harus dijawab nih Ustazah. Masih ada sahabat Khairul Ummah, Masya Allah pertanyaannya ya. Ya, jadi semangatnya luar biasa ya, untuk bergabung ya, join. Jadi join ini adalah bentuk kecintaan masyarakat kepada Khairul Ummah ya Ustazah ya. Ini saya bacakan kembali soalnya pertanyaan dari sahabat kita, Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustazah izin bertanya. Ya, di Khairul Ummah untuk siswa baru masuk dalam sistem penghafalannya bagaimana? Seperti yang diketahui, untuk mengajarkan anak-anak dalam menghafalkan Al-Quran itu tidak mudah, apalagi anak-anak yang baru lulus TK dan dunianya masih ingin terus bermain. Nah, ini minta tolong dijelasin gimana Ustazah kalau anak baru masuk nih, misalnya kayak siswa kelas 1 ya, yang kebetulan juga Ustazah sekarang yang menangani gitu. Boleh dijelaskan Ustazah ke sahabat Khairul Ummah kita Ustazah? Iya. Jadi alhamdulillah gitu ya, karena memang saya menangani langsung untuk kelas 1 ya. Jadi bagaimana menghadapi ananda yang masa peralihan nih ya, dari TK menuju SD, apalagi backgroundnya mereka bahkan tidak tahu gitu ya terkait huruf hijaiyah dan seterusnya gitu. Jadi insya Allah jangan khawatir, don't worry, be happy gitu ya. Jadi Allah akan memberikan kemudahan. Jadi ananda-ananda itu backgroundnya mereka ada yang kemudian belum tahu huruf hijaiyah. Gimana cara menghadapinya? Kita ajarkan huruf hijaiyah. Makanya ketika berbicara pelajaran di Khairul Ummah ya, dari awal itu anak-anak sudah disehatkan raganya dengan olahraga, kemudian masuk ke tahfiz, kemudian tahsin ya. Jadi tahsin ini adalah salah satu penopang dari tahfiz ketika mereka diajarkan untuk mengetahui bacaan Al-Quran lebih dalam ya. Kemudian mereka nanti dengan metode talaki tadi ya, mereka mendengarkan apa yang kemudian dibacakan oleh ustazahnya, kemudian mereka meniru dan mereka ulang-ulang sampai mereka hafal. Ini yang akan membuat mereka mampu mengikuti ritme atau pola yang ada di Khairul Ummah. Jadi memang sama gitu ya. Tidak ada kemudian pembedaan, hanya saja mungkin ketika kakak-kakak kelas bisa sehari 5-6 ayat, kalau untuk adik-adik yang baru bisa jadi 1-2 ayat. Tapi Masya Allahnya, karena saya yang pegang kelasnya ya, jadi promosi sekalian gitu ya. Jadi alhamdulillah anak-anak yang saya pegang ada 7 siswa, itu luar biasa. Mereka kalau nggak nambah hafalan sehari itu kayak, gitu. Di rumahnya mereka sedih sekali. Jadi ketika kan di sini kita ada motivasi ya untuk ananda, ketika mereka ganti surah, nambah surah, mereka ada dokumentasi. Jadi difoto. Kalau misal dalam sehari itu mereka nggak foto, mereka sedih. Jadi misal dari 7 siswa yang foto cuma 2, nggak foto, pasti gitu. Kenapa? Jadi mereka bisa difoto untuk naik surah gitu ya, tambah surah, ganti surah dan seterusnya, itu penyemangat buat mereka. Dan insya Allah tidak ada kata sulit ketika ada kesungguhan. Jadi mereka akan senantiasa didampingi, orang tua kemudian juga mendampingi di rumah. Insya Allah hafalannya pun sesuai. Bahkan sekarang capaian tertinggi di kelas 1 itu di surah Al-Fajr ya Ustazah. Jadi hampir setengah juz. Insya Allah. Nanti setengah juz di Al-Ghoshiyah ya Ustazah ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kemampuan mereka, pelafalan mereka juga luar biasa ya untuk ukuran mereka di kelas 1. Sekalipun memang kalau kita berbicara kelas 1 itu kan ada pelafalan-pelafalan yang masih bisa ditolerir ya. Seperti pelafalan ro, kho gitu. Kadang kan lepas, jangankan mereka, makhrajnya. Kita saja kadang sering kepleset, apalagi kalau sudah diaplikasikan ke ayat-ayat gitu ya, ke bacaan-bacaan yang panjang. Jadi jangan khawatir ayah bunda, sahabat Khairul Ummah, ketika ananda sudah memilih Khairul Ummah gitu ya, kemudian sudah ada pola khusus yang tertanam di Khairul Ummah, pastinya akan ada pengarahan-pengarahan yang membuat mereka bisa mengikuti setiap fasenya dengan menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau sudah berbicara metode Umi kan ada slogannya ya Ustazah ya. Iya, betul Ustazah. Jadi apa Ustazah? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Ya, jadi ketika mereka belajar metode Umi, insya Allah itu akan mudah, kemudian akan menyenangkan dan menyentuh hati gitu. Jadi ini yang dikenalkan juga kepada orang tua. Jadi tidak ada kata sulit ketika mau belajar. Gitu ya. Kemudian menumbuhkan rasa senang mereka terhadap Al-Quran gitu. Kalau sudah ada anak-anak yang nggak nambah ayat sedih, itu kan berarti mereka sudah terlanjur jatuh cinta sama Al-Quran ya. Gitu ya. Kemudian menyentuh jiwa gitu ya. Kalau dikatakan menyentuh hati gitu ya. Menyentuh hati kenapa gitu ya? Karena apa yang mereka ikhtiarkan itu selalu membuat haru bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi orang tuanya ya, ketika anaknya sudah ada penambahan itu mungkin tidak, mereka pasti akan meneteskan air mata karena terharu ya. Sampai sejauh ini kah pencapaian anak saya gitu ya. Termasuk kemarin Ananda Anissa itu ya, kalau tahu backgroundnya waktu masih kelas 1, Masya Allah gitu ya, sampai akhirnya orang tuanya pun senantiasa mengucapkan ya bagaimana rasa syukurnya kepada Allah karena bisa sampai di detik ini gitu ya pencapaian kakak Anandanya gitu ya. Dan ini tidak lain tidak bukan karena memang atas izin Allah, karena memang ini adalah hadiah bagi para penghafal Quran. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan takut ya sahabat Khairul Ummah, jangan merasa sulit karena insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan ada pertolongan dari Allah gitu ya. Insya Allah seperti itu ya. Pertanyaan kembali Ustazah, Masya Allah ini mendekati detik-detik akhir, pertanyaan kembali datang-datang nih kurang ya Ustazah, Masya Allah kayaknya waktunya harus diperpanjang nih Ustazah ya. Masya Allah ya. Dari Mbak Putri nih Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah, izin nanya nih, sekarang ini tidak sedikit
masyarakat yang beranggapan kalau penghafal Quran itu cuma pandai menghafal aja, tetapi akademik umumnya rendah misalnya. Nah, bagaimana nih menyikapi tanggapan yang seperti ini sudah, kalau masih ada yang berpikir menghafal Quran tapi nilai matematikanya gitu. Nah, gimana sudah kira-kira dengan ada yang masih berpikir seperti itu, Ustaz? Kita yang menanggapinya gimana nih, Ustaz? Nah, boleh dikasih gambaran ke Mbak Putri nih supaya nggak bingung menyikapinya gimana nih, Mbak? Sudah. Ya, jadi ini lagi-lagi ya animo di tengah masyarakat gitu ya, ketika mereka mengatakan kebanyakan orang-orang yang sudah fokus ke agamanya itu pasti dunianya ketinggalan gitu ya. Jadi kalau sudah dihafalan akademiknya turun gitu ya. Apakah benar? Insya Allah itu tidak benar. Sekalipun nanti akan dikembalikan ya kepada personalnya. Jadi inilah kenapa sekolah tahfiz plus Khairul Ummah saya selalu tekankan di plusnya ya, karena memang ketika Ananda bersamai dalam bacaan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka pun diberikan pengajaran pendidikan umum ya Ustazah, pelajaran umum. Jadi ada matematika, kebetulan Ustazah Eva guru matematika. Kemudian ada bahasa Indonesia, dan insya Allah nanti akan ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab sudah pasti ya, karena bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Betul. Ya. Jadi itu menjadi ikon juga di Khairul Ummah ya. Iya. Mereka pun juga diajarkan geografi, sains, dan seterusnya. Jadi tujuannya apa? Karena mereka akan menjadi pemimpin dunia. Kalau sudah berbicara pemimpin dunia, nantinya yang dipimpin bukan hanya muslim, tetapi juga non-muslim. Nantinya yang dipimpin bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Nah, dengan background kemajuan iptek tadi gitu ya. Sehingga mereka harus melayakkan diri dengan apa ya? Dengan belajar sains tek. Makanya ada pelajaran sains, kemudian ada geografi, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Jadi itulah bedanya. Makanya kalau dikatakan rumah tahfiz, tunggu dulu gitu kan ya. Jadi kita memang ada plusnya, benar. Gitu. Belajar yang lain gitu. Jadi ada Al-Quran yang senantiasa menjadi pegangan bagi kaum muslimin gitu ya. Kemudian juga ada pelajaran umum dalam rangka menyetarakan tadi ya. Jadi orang yang kemudian menghafal Al-Quran, yang orang lain itu akan susah menghafal saja bisa dilampaui. Bukan hanya dilewati ya Ustazah, dilampaui. Apalagi pelajaran-pelajaran duniawi yang hukumnya tadi ya fardu kifayah gitu. Insya Allah akan mudah. Dan pastinya ini bukan hanya sebatas buah bibir gitu ya, bukan buah bibir, sebatas janji-janji semata, tapi memang harus diiringi dengan usaha. Karena memang pada faktanya gitu ya, ketika mereka melejit di Al-Qur'annya, pelajaran umumnya juga akan menyesuaikan ya. Bahkan kalau sudah berbicara matematika itu kan biasanya momoknya pelajaran ya. Ustazah Eva pun insya Allah sudah membuktikan gitu ya, ketika anak-anak ini terdepan di hafalan Qur'annya, insya Allah pelajaran sainsnya, pelajaran yang tadi ya yang dianggap sulit itu akan menjadi lebih mudah bagi mereka, karena Allah sudah buka akal mereka gitu ya untuk menerima ilmu, apalagi ilmu yang tadi ya yang levelnya mungkin di bawah dari Al-Quran gitu ya, karena kan Al-Quran ini untuk bisa menghafal aja harus butuh kecerdasan tingkat tinggi gitu kan ya, apalagi kemudian untuk melewati atau kemudian mengikuti pelajaran-pelajaran umum lainnya. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, saya bisa katakan bahwasanya itu tidak tepat. Mungkin akan menjadi benar ketika memang anak ini tidak berusaha gitu ya, karena kan sejatinya orang itu Allah berikan kemampuan ya, ada akalnya semuanya gitu ya, tinggal bagaimana dia mengasah akalnya tadi gitu ya. Jadi kalaupun misal ditemukan yang seperti itu, bisa jadi memang ada ikhtiar yang kurang. Tapi kalau idealnya insya Allah gitu ya, saat mereka pandai atau bisa menghafal Al-Quran, maka akan menjadi mudah bagi mereka untuk mempelajari ilmu yang lain. Tinggal pembiasaan lagi. Masya Allah ya. Semoga tergambarkan ya Mbak Putri ya. Jadi jangan merasa takut Mbak Putri kalau ada yang beranggapan seperti itu, karena mereka tidak menjalaninya gitu ya. Masya Allah. Semoga tadi mendapat pertolongan dari Allah ya, untuk kemudahan untuk akademisnya juga ya. Jadi kalau memang menghafal Quran ya nggak cuma sekedar aku menghafal aja, kayak di sekolah kita kan sudah ada plusnya tadi, plus. Jadi nggak cuma menghafal Quran, tapi juga Ananda juga belajar ilmu-ilmu sains gitu ya, ilmu matematika eksak yang lain seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya, ini kalau tidak terasa sudah jam 11 nih, saya satu jam nih sahabat Khairul Ummah kita bincang-bincang di sini. Tapi tenang sahabat Khairul Ummah, jangan bersedih, saya masih akan membacakan pertanyaan sudah masuk nih sahabat. Masih ada, masya Allah. Masih ada sahabat, insya Allah ya. Ini dari Tahlian Nur Ahmad, ini sahabat Khairul Ummah. Semoga tambah berkah, manfaat, dan jadi amal jariah bagi ortu, juga pengurus, serta bekal di akhir kelak ya. Amin. Masya Allah, jazakallahu khair ya, doain ya ayah ya, Masya Allah. Semoga doa yang sama untuk ayah, untuk keberkahan dan mendampingi Ananda dan lainnya ya. Amin. Ya. Ini ada Bunda Naura sudah bertanya, alhamdulillah suka dengan kurikulum yang ada di Khairul Ummah. Masya Allah. Testimoni Ustazah ya. Alhamdulillah, insya Allah kurikulum kita memang kurikulum yang dipikirkan dan dikhususkan untuk tadi saya generasi pemimpin yang akan datang. Masya Allah. Seperti itu. Ya, kembali dan informasi ya sahabat Khairul Ummah, alhamdulillah sekolah tahfiz plus Khairul Ummah Lengicis sudah membuka untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, bagi sahabat Khairul Ummah nih yang punya saudara, keluarga, atau punya rekan, mungkin punya relasi yang
masih mencari-cari ya, kayaknya mau disekolahkan di mana anaknya nih, nah boleh bergabung dengan kami di Sekolah Tahfiz Pos Khairul Umam Iklis yang kami telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk ajaran tahun 2023-2024 ya. Insya Allah pendaftarannya dibuka dari November sampai nanti akhir Desember tanggal 29 Desember ya. Karena terakhir tanggal 29 Desember, jangan sampai terlewat ya sahabat ya kalau rumah ya. Dan informasi juga nih sudah kita agenda terdekat ya di Sekolah Tahfiz Pos Khairul Umam Iklis insya Allah akan mengadakan market day ya, untuk market day yang kedua kalinya nih sudah Masya Allah. Yang pertama sudah waktu itu di bulan Maret kalau misalnya sudah nih, dan waktu itu ramai sekali pengunjungnya. Jadi kami mengundang juga untuk sahabat Khairul Ummah yang hadir saat ini yang menonton di live Facebook kami, silahkan nanti hadir ya pada hari Kamis 15 Desember 2022 bertepatan di nanti halaman Sekolah Tahfiz Pos Khairul Ummah Iklis yang beralamat di Jalan Tajur RT 12 Desa Pait Kecamatan Long Iklis ya. Silahkan nanti diajak teman-temannya, diajak saudara-saudaranya untuk datang meramaikan market day, dan nanti akan ada banyak di sana ya sudah karya-karya anak-anak ya, dan juga tentunya kolaborasi dengan orang tuanya gitu ya, ini makanan-makanan yang halal dan minuman yang thayyib gitu maksudnya ya, halal lagi thayyib seperti itu. Ini masih ada kembali pertanyaan yang masuk Ustazah, masih ingin jawab Ustazah karena ini sudah jam 11. Berapa pertanyaan? Masih ada satu Ustazah. Satu. Boleh, tinggal Boleh satu. Ya. Kita jawab pertanyaannya dari kembali masuk lagi Ustazah. Ada lagi yang bertanya Ustazah. Ternyata dua Ustazah. Ini Ustazah, ternyata ada Bu Lomba yang bertanya mengenai ada perlombaan Ustazah yang ada saat ini. Mengapa ada lomba di sekitar yang tidak bisa diikuti oleh Khairul Ummah Longis tidak ikut serta. Sedangkan untuk tingkat kabupaten Khairul Ummah lolos ikut untuk MTQ tadi di Morasamo ya. Nah, banyak orang memandang Khairul Ummah sebelah mata. Nah, Afwan tolong jelaskan Ustazah. Boleh ini Ustazah dikasih penggambaran yang terjadi di Khairul Ummah Longis terakhir baru-baru ini ya. Untuk ini Bunda Umay. Dua pertanyaan. Satu lagi saya bacakan sekalian ya. Sekalian. Ini pertanyaan apa bentar? Assalamualaikum, ini Bunda Fadilas kembali. Ustazah, alhamdulillah pengalaman kami setelah bergabung dengan Khairul Ummah, kalau untuk mengejar target hafalan, ternyata peran orang tua itu yang paling penting. Alhamdulillah kami satu rumah selalu dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Untuk umum alhamdulillah ketinggal nih sedikit ya ini Ustazah, Masya Allah. Ini jadi testimoni dari wali murid tadi terkait dengan tahfiznya. Seperti itu. Untuk Bunda Umay boleh dijawab Ustazah? Ya, jadi ini adalah kondisi ya yang kemudian belakangan terjadi. Jadi alhamdulillah di Long Iklis gitu ya dihidupkan festival anak soleh ya, yang diinisiasi oleh teman-teman dari Al Mukarram gitu ya. Kemudian pasti muncul pertanyaan, kenapa Khairul Ummah yang basicnya adalah penghafal Al-Quran tidak bisa ikut gitu ya. Jadi memang kondisinya adalah kemarin kita sudah mendaftar, hanya saja memang prasyaratnya. Jadi sebelum kita masuk ke technical meeting gitu ya, kita pastikan bahwasanya Ananda itu kan belum punya NISN begitu ya. Apakah bisa diterima? Ternyata dari pihak panitia dengan berat hati tidak bisa menerima. Itu pun juga dilakukan dengan baik-baik ya, datang ke sekolah untuk meminta maaf karena memang kami sudah diundang oleh pihak Al Mukarram. Ternyata setelah kita mau mendaftar, kami pastikan dulu ya bahwasanya memang ada syarat administratif yang kita belum bisa atau belum bisa penuhi atau kita belum punya. Kemudian kami pastikan ternyata mereka memberikan jawaban tidak bisa diterima. Jadi memang tidak bisa diterima itu datangnya memang dari pihak panitia. Kemudian akhirnya berkembang mungkin di tengah masyarakat, kok nggak bisa berarti ilegal. Nah tadi sudah dijawab. Ketika berbicara NISN, karena kita memang mengadakan tadi ya ujian itu adalah ujian paket A, dan Ananda itu didaftarkan secepatnya itu adalah kelas 4 akhir di semester 2 atau di kelas 5, yang jelas sebelum kelas 6 ya, karena pendataan nasional ya, NISN itu kan nomor induk siswa nasional, sehingga otomatis ketika Ananda duduk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 di semester awal mereka belum punya NISN. Itu pun terbitnya NISN itu adalah paling lambat 6 bulan sebelum ujian nasional, ujian akhir. Berarti kalau ditanya hari ini nggak punya,
Kalau sudah tidak punya nggak bisa dipaksakan, kita nggak bisa ngarang NISN sekalipun kami tahu formatnya. Nah itulah yang kemudian membuat kenapa kita tidak bisa ikut di ajang FAS tahun ini. Dan dari pihak panitia pun termasuk kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala desa, menyampaikan permohonan maaf, dan semoga ini menjadi evaluasi ke depannya bagi pihak penyelenggara. Semoga tidak ada kemudian satupun instansi yang tidak bisa terlibat, karena kita pun juga bukan hanya Khairul Longikis yang tidak bisa ikut, ada satu majelis ngaji ya di Pasar Lama yang kemudian tidak bisa ikut dengan status yang sama karena tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh panitia. Jadi kalau ada informasi di luar dari apa yang kami sampaikan, mohon bisa diluruskan ya, karena jangan sampai ini memutus persaudaraan. Karena memang sejatinya kami tidak ikut karena memang ada syarat yang tidak terpenuhi, karena memang sudah disampaikan ya, insya Allah kami sekolah legal, hanya saja untuk NISN tadi hanya baru bisa kami dapatkan maksimal paling lambat 6 bulan sebelum ujian nasional gitu, sehingga kalau itu disyaratkan berarti kami tidak bisa ikut. Dan dengan Legowo kami memang menerima ya keputusan dari panitia, karena mereka beriktikat baik juga untuk mengkonfirmasi itu langsung ke sekolah gitu. Jadi tidak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi kalau misal ada masyarakat yang mendapat informasi di luar dari fakta, sebenarnya silahkan diluruskan, karena setiap pernyataan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan semoga kedepannya pelaksanaan FAS berikutnya kita bisa ikut ya, karena insya Allah kita juga siap gitu ya, siap untuk bisa berkontribusi aktif gitu ya dalam menyukseskan setiap agenda yang dilaksanakan di sekitar kita. Pun juga halnya gitu ya terkait kepala desa pun setiap tahunnya selalu berkomunikasi baik dengan kami, karena setiap kali wisuda ya, wisuda tahfiz salah satu gelaran puncak di setiap semesternya ya, di setiap akhir semester beliau selalu hadir gitu ya. Jadi ini menandakan bahwasanya kita secara administratif, secara pemerintahan, secara legalitas itu diakui. Jadi kalau ada anggapan di luar yang menganggap kita ilegal, ini kan berarti bisa dikonfirmasi ke yang terkait apakah sudah ada bukti-bukti pernyataannya dan apakah bisa pernyataan itu dipertanggungjawabkan. Karena ini bahaya, kemarin lumayan rame ya, sahabat Khairul Ummah, tapi insya Allah kita dengan tadi ya, dengan faktanya menyampaikan hal yang demikian. Jadi itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi besar diobrolkan gitu, tapi memang faktanya seperti itu. Insya Allah tidak ada perkara lain kecuali memang ada syarat yang tidak bisa kita penuhi gitu ya. Dan alhamdulillah ketika syaratnya tanpa NISN kita pun bisa berlaga ya di kancah kabupaten bahkan insya Allah. Iya. Insya Allah semoga terjawab ya Bunda Uma ya, atas mungkin masih kegelisahan gitu ya, kenapa kita nggak bisa ikut lomba padahal ada kakak Anisan yang bisa ikut lomba ke Grogot. Insya Allah semoga ya Bunda ya, nanti mungkin di ajang-ajang yang lain, lomba-lomba yang lain nanti kita bisa ikut gitu misalnya ya, jadi tidak membatasi diri yang di sini gitu, seperti itu. Dan tadi semoga menjadi evaluasi untuk pihak terkait yang penyelenggaranya ya. Penyelenggara juga, karena itu pun juga statement mereka, semoga kedepannya bisa diperbaiki kan begitu ya. Ya. Seperti itu, Masya Allah, ini tidak terasa memang sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang ya. Masya Allah, sahabat Khairul Ummah, banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini ya. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh sebelumnya banyak manfaatnya, banyak keberkahan yang bisa kita ambil, banyak ilmu juga yang bisa kita ambil tentunya, Masya Allah ya. Nah, Ustazah, sebelum mengakhiri mungkin ada yang mau disampaikan dulu sepatah kata atau mungkin kata-kata motivasi gitu ya, untuk sahabat Khairul Ummah kita. Iya. Jadi insya Allah hari ini ya, mengapa harus Khairul Ummah, semoga apa yang kita obrolkan ya di hadapan seluruh sahabat Khairul Ummah gitu ya, bisa sama-sama membuka cakrawala berpikir kita yang dulunya mungkin ada keraguan, insya Allah semakin Allah yakinkan ya, karena memang hari ini yang dibutuhkan bukan hanya sekedar cerdas akal gitu, tetapi juga solih jiwa gitu ya, sehingga insya Allah Khairul Ummah siap gitu ya menjadi instansi yang merupakan representasi gitu ya dari lembaga gitu ya, atau instansi pendidikan yang berbasis akidah Islam. Jadi insya Allah gitu ya, generasi muda kita hari ini yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar materi dunia gitu ya, tapi juga penguatan di akhiratnya. Agar apa? Kualitas nanti yang dilahirkan itu adalah kualitas yang berkepribadian Islam ya, berakhlak mulia. Jadi kalau kita bilang Rasulullah itu tidak perlu embel-embel S1, S2, profesor dan seterusnya gitu ya, tetapi ketika beliau memegang teguh Al-Quran, beliau bahkan menjadi tokoh berpengaruh nomor 1 di dunia. Ini yang mengakui bukan hanya muslim, tetapi langsung dibuat oleh non-muslim ya pernyataan itu, dengan ketokohan beliau gitu ya, menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas segala-galanya gitu. Jadi kalau ada yang berfokus, dunia itu akan menghamba kepada mereka-mereka yang fokusnya pada akhiratnya, karena Allah tidak akan kemudian menganiaya hambanya yang memperjuangkan agamanya Allah. Insya Allah itu adalah janji Allah, dan Allah itu janjinya pasti.
Barakallah, jazakallah khair ya sebelumnya. Wa iya. Semoga tadi itu memotivasi kita semua di sini ya. Kalau orientasi kita memang untuk akhirat itu saja, dan sebaik-baik teladan memang Rasulullah gitu ya. Bahkan beliau nomor satu di dunia, dari yang beliau wafat hingga saat ini pun masih nomor satu, itu nggak akan tergantikan ini, masya Allah. The best man. Iya, the best man in the world gitu, masya Allah ya. Ya, alhamdulillah nih dari Bunda Umar, alhamdulillah, masya Allah, takbir saja. Allahu Akbar. Masya Allah Bunda, jazakumullah khair ya Bunda ya. Masya Allah. Ya. Sebelum saya akhiri ya, sebelum kita akhiri, menginfokan kembali kepada sahabat Khairul Ummah yang saat ini berada dimanapun ya, dan sedang melakukan aktivitas apapun, yang sedang menonton kami, yang sedang bergabung sama kami di live Facebook hari ini dengan tema mengapa Khairul Ummah ya. Jadi menginfokan, alhamdulillah, Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Lungicis telah membuka penerimaan peserta didik baru ya untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, bagi ayah bunda, bagi sahabat Khairul Ummah Lungicis mungkin yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran dan tidak hanya menghafalkan Quran ya, tapi juga belajar akademik ya, silahkan bergabung dengan kami. Mari bergabung dengan kami di sini di Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Lungicis ya. Insya Allah kita bersama-sama menjadi partner didik untuk anak-anak kita untuk menjadi generasi Qurani dan memimpin masa depan tentunya. Dan sekolah kami berada di Jalan Tajur RT 12 Desa Pait, Kecamatan Lungicis, Kabupaten Pasir. Nah, bagi sahabat Khairul Ummah Lungicis yang mungkin ingin tahu lebih detailnya, nah boleh datang langsung ke sekolah kami ya di alamat tadi yang sudah saya sebutkan, dan mengajak dan mengundang kepada sahabat Khairul Ummah, insya Allah agenda terdekat kami yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 bertepatan dengan hari Kamis, kami akan mengadakan Market Day. Nah, bagi sahabat Khairul Ummah nih yang mungkin pengen tahu juga mana sih sekolah Tahfiz Khairul Ummah itu, nah boleh datang ke acara Market Day sekaligus melihat gitu ya, ini loh STP Khairul Ummah Lungicis yang ada di sini, nah seperti itu ya. Dan tentunya nanti akan ada banyak sekali makanan, minuman yang halal thayyib serta mungkin aksesoris yang dijual oleh anak-anak kita ya sudah ya, insyaallah seperti itu. Dan menginfokan juga tambahan nih ya, di samping kami ya, selain Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Lungicis, insyaallah juga akan membuka TK Taman Karimah ya, masya Allah. Ini juga sudah membuka penerimaan peserta didik baru ya untuk angkatan 2023 tahun ajaran 2023-2024 dan menerima untuk TKA dan TKB ya, insya Allah dengan unggulannya ya, yaitu targetnya adalah untuk menghafal 1 juz gitu. Tapi selain hafalan juga ada yang lain-lain. Nah, untuk sahabat yang kepo-kepo mungkin dengan STP Khairul Ummah Lungicis dan ataupun TK Taman Karimah, boleh datang langsung ke kantor kami ya, ke Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Lungicis. Seperti itu ya, masya Allah ya. Ustazah jazakumullah khair ya atas waktunya hari ini, masya Allah sudah mendampingi saya di sini 1 jam lebih ya untuk berbincang-bincang mengenal tentang mengapa harus Khairul Ummah Lungicis ya. Semoga tadi yang apa saya sampaikan memang memberikan gambaran kepada sahabat Khairul Ummah ataupun siapapun yang ada saat ini bahwa Khairul Ummah itu memang layak, memang pantas terdepan karena kita mengedepankan akhirat gitu ya. Saya insyaallah jazakumullah khair ya. Saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada sahabat Khairul Ummah Lungicis yang sudah bergabung, yang sudah hadir dari awal sampai akhir ya, masya Allah. Terima kasih banyak ya, syukron kasiron atas waktunya yang menonton kami. Dan sebelum saya akhiri, ini ingin menyampaikan tadi terkait yang sudah disampaikan di awal, akan ada yang terpilih gitu ya. Insya Allah nanti diumumkannya, langsung kami hubungi ke penanya-penanya yang terpilih seperti itu ya. Nanti akan di inbox ya oleh tim admin kami seperti itu ya. Dan saya memohon maaf ya apabila dalam 1 jam ke depan apa nih 1 jam di belakang tadi yang sudah terlewat, mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang bisa diterima. Memohon maaf sebesar-besarnya karena diri saya memang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau ada salah kata dari saya dan kekurangan yang saya juga masih pembelajar nih ya sahabat Khairul Ummah ya. Insyaallah itu untuk hari ini, semoga kita bisa berjumpa lagi ya kapan-kapan ada waktu nanti dengan live Facebook training yang lainnya ya. Kita akhiri Ustazah ya dengan sama-sama sahabat Khairul Ummah ya, boleh sama-sama istighfar 3 kali, baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir kata, akhiri untuk live hari ini, semoga sahabat Khairul Ummah
dimanapun berada bisa melanjutkan aktivitasnya. Dan sekali lagi jazakumullah khair yang sudah bergabung, Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live lainnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.